beribadah pagi hari ini merupakan ketaatan kami kepada-Mu Tuhan sebagai orang benar. Berkati kami Tuhan dengan harapan yang baru melalui firman-Mu. Berbicara bagi kami semua Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, ataupun pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Luruskanlah hati kami, supaya kami menjadi hamba yang taat dan tetap melakukan kebenaran-Mu di tengah dunia ini. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami, dalam ibadah saat ini kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah Roh Allah, Roh Kristus berdiam di hati kami, dan kami hanya minta tuntunan-Mu Tuhan, menerjemahkan firman-Mu sesuai dengan tingkat pengertian kami masing-masing. Semua persiapan hamba-Mu yang hina-hina ini Tuhan tidak memiliki apa-apa di hadapan-Mu. Jika Engkau memperkenankan untuk berbicara dengan kebenaran firman-Mu, mari Engkau urapi kami semua yang menyampaikan maupun mendengarkan, diberkati Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh lain hadir di tempat ini. Kami tolak, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya minta Roh-Mu yang kudus mengcover kami semua, mengurapi, memberkati, sehingga benih firman Tuhan tertabur di tanah hati yang benar-benar subur, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Kami bersyukur dan menyambut firman-Mu dan siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Coba silakan duduk. Shalom. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, persiapkan bacaan kita dari Keluaran 40 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Slide berikutnya. Bertemakan Musa mendirikan kemah suci. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca teks firman Tuhan ini secara silih berganti. Jemaat GMI Filipi Kupang akan membaca ayat yang ke-17, sedangkan seluruh para tamu akan membaca ayat yang ke-18. Amin. Dengan penuh sukacita saya undang kita semua berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Dan kalau Bapak Mama yang tidak membawa Alkitab atau matanya agak ragu, di depan sudah tersedia slide uraian firman Allah. Dan Bapak Mama bisa memperhatikan ada tulisan yang diberi gambar merah, ada yang diberi warna biru, adalah penekanan-penekanan yang nantinya akan masuk di dalam pembahasan teks firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 40 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Bapak Mama Jemaat Filipi Kupang bersama-sama dengan saya membaca ayat yang ke-17. 2, 3, ya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya.
Diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Dipasangnya lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Dibakarnya di atasnya kutupan dari wangi-wangian seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Mesbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Bersama didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikian diselesaikan Musa pekerjaan itu. Bapak Muhammad silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala dan Majelis Jemaat serta Jemaat Filipi Kupang yang sudah mengutus saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti acara pembinaan istri pendeta, pembinaan pendeta fungsional perempuan, dan pembinaan pendeta struktural perempuan yang ada di Kinarsi Depok pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit pertanggungjawaban bahwa pembinaan istri pendeta itu tujuan salah satunya adalah mempertegas seluruh tata dasar tata rumah tangga GMII dalam setiap koridor pelayanannya, baik itu sebagai istri, baik itu sebagai pendeta fungsional maupun sebagai pendeta struktural, sehingga seluruh istri pendeta maupun pendeta fungsional, pendeta struktural, perempuan atau wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah tidak menyimpang daripada tata dasar tata rumah tangga GMII dalam kelembagaannya, baik secara organisme pribadinya sebagai hamba Tuhan, istri pendeta, pendeta fungsional, pendeta struktural, maupun secara organisatoris. Karena itu salam dari Pak Ketua Umum untuk GMI Filipi Kupang. Terima kasih untuk dukungannya bagi pembangunan kantor sinode yang begitu luar biasa. Ada hal yang sangat penting yang masih menjadi PR adalah basement yang tadi sudah didoakan, dan lantai 4, khususnya lantai 2, lantai 1, 2, dan 3 sudah bagus dan tinggal interiornya masuk. Dan puji Tuhan, ruangan khusus untuk ketua umum sudah rangkum, sementara untuk basement itu adalah untuk ruang makan dan kegiatan-kegiatan domestik lainnya. Sedangkan lantai 4 itu adalah untuk pendeta maupun jemaat GMII yang datang ke Jakarta apabila tidak ada sanak saudara atau tidak mau menginap di hotel, silakan nginap di gedung sinode GMII yang ada di Jakarta. Dan dia sangat strategis. Bapak Mama mau kemana, mau ke Tanah Abang, mau ke berbagai pusat perbelanjaan, sangat strategis. Oleh karena itu, terima kasih banyak dan iring salam, kasih dan doa dari pengurus
tolong dari Bapak Mama yang terus-menerus setiap bulan dikirimkan. Karena itu berkat yang dikirimkan dari GMI Filipi Kupang, baik secara organisasi maupun secara pribadi, semuanya digunakan dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Dukung terus dalam doa supaya seluruh pembangunan berjalan dengan baik, sehingga kita, puji Tuhan, kita sudah memiliki kantor sinode yang baru, yang luar biasa di Lotemar Pusat Perbelanjaan Jakarta. Dan juga puji Tuhan, kemarin juga komposisi pelayanan GMII ditabiskan 7 pendeta fungsional, dan di GMII Korintus semuanya berjalan dengan baik. Dan banyak perkembangan gereja kita yang terus-menerus kita dukung di dalam doa. Salam dari misionaris kita, Pak Pendeta Happy Mardia dari India. Untuk daerah Puncak, kita sudah memiliki gereja di sana. Karena itu terus-menerus doakan misi Tuhan untuk mendukung satu misionaris setiap bulannya. Sinode kita harus mengirimkan 25 juta. Dan saat ini Pak Pendeta Happy Maradia sedang pelayanan deputasi di seluruh GMI yang ada di Indonesia. Beliau nanti kembali ke Puncak pada bulan Januari nantinya. Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, marilah kita memperhatikan firman Tuhan pada saat ini. Sebenarnya hari ini yang akan berkhotbah Bapak Nan, namun karena beliau seperti Bapak Mola sudah jelaskan, beliau istrinya sakit. Kemarin hari Jumat saya dengan Pak Pendeta sudah berkunjung, pendarahannya sudah hampir dipulihkan oleh Tuhan, dan tetap Bapak Mama dulu dalam doa supaya HB-nya tidak turun, bahkan cairan di paru-paru tidak bisa disedot dan bisa dioperasi tepat pada waktunya. Kanker ganas stadium B1. Ya, jadi masih sangat kecil, tapi karena ganas jadi sangat-sangat riskan sekali. Maka kandungan beliau akan diangkat jika kondisi tubuhnya sudah stabil. Bapak Mama dukung di dalam doa supaya keluarga Bapak Nan bisa dengan sukacita dan kuat menghadapi pergumulan yang ada. Ya, Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita lihat bersama-sama di dalam teks firman Tuhan ini. Sebetulnya di pembacaan kita tentang Musa mendirikan kemah suci ini, di setiap ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, baik itu di ayat yang ke-18, kita menemukan di setiap ayat ada begitu banyak kata kerja yang di dalamnya Musa telah melakukannya, sehingga bait suci atau kemah suci, bukan bait suci, kemah suci bisa berdiri. Dikatakan dalam ayat 18, dipasangnya, ditaruhnya, dipasangnya, didirikannya. Kemudian ayat 24, dipasangnya, ditempatkannya, 26, ditempatkannya. Ayat 27, dibakarnya. Ayat 28, digantungnya. Ayat yang ke-29, ditempatkannya. Dan 29b, dipersembahkannya. Ayat 30, ditempatkannya, ditaruhnya. Kemudian ayat 19, dikembangkannya, diletakkannya. Lalu ayat 33, didirikannya, digantungnya. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ini hal-hal yang dilakukan oleh Musa ini membutuhkan satu kerja keras yang luar biasa, di mana Musa harus taat. Dan perhatikan memang tema bait suci yang ada di slide ini mungkin kurang lentara di depan Bapak Mama semuanya, tapi strukturnya kemah suci ini seperti ini. Kemah suci ini memiliki struktur seperti ini. Kalau kita perhatikan dalam pengajaran gereja Tabernakel, mereka sangat mengutamakan posisi kemah suci ini, bahkan sampai ke gedung gereja mereka. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan
yang dilakukan oleh Musa ini merupakan perintah Tuhan di dalam pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita perhatikan, ya, seperti inilah kemah suci di Perjanjian Lama. Slide berikutnya. Ya, mari bagi yang ada mukanya di situ berbahagia, yang mukanya belum sempat saya buat di situ. Ya, ketaatan, tema ketaatan orang benar. Saya menaruh saya dengan Bapak Pendeta di tengah-tengahnya. Kemudian yang lain-lainnya ini, ya, yang terakhir mungkin grup pembinaan istri pendeta bagian bawah itu, yang pakai baju warna saleh itu. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau tanya dulu, kira-kira dari muka-muka yang ada di gambar ini, mereka orang benar semua ke sulit? Gak jelas, entah siapa. Ada apa rambut di situ? Figur Bapak Pendeta saja. Kita mau tanya, mereka yang ada di gambar ini, mereka ini sudah tergolong orang benar atau bukan? Sudah. Iya. Semua ada di situ. Obatlah karena ada di situ. Sudah. Saya tergolong orang benar. Amin, Bapak. Terima kasih. Memang harus menyatakan diri sebagai orang benar, harus punya keyakinan. Nah, ada gambar Mama Kelas di situ. Beta juga mau bilang, beta juga orang benar. Kenapa? Tadinya beta orang berdosa, tapi karena dibenarkan oleh firman, maka masuk dalam golongan orang benar. Bapak Mama, apakah Bapak Mama termasuk dan tergolong pada orang benar? Termasuk. Mahasiswa UCB, bagaimana? Tergolong orang benar? Coba tenang, ya, tergolong. Ini cuma 1, 2, 3. Waduh, ada yang gak angkat tangan, berarti gak tergolong ini. Waduh, bahaya nih, ada yang berdosa di belakang. Sekali lagi, pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir untuk di slide ini. Apakah kita semua, sebab kalau kita tidak yakin kalau kita sebagai orang benar, waduh, untuk apa kita beribadah kepada Tuhan pada saat ini? Mending pulang tidur, nyenyak, sono gaga, bobok cantik, segar bangun. Datang pilih bang jauh lagi, naik ini naik itu, mesti butuh biaya lagi untuk naik taksi, naik gojek. Nah, kita mau tanya, sekali lagi Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, renungkan pertanyaan ini secara pribadi. Secara pribadi, pertanyaannya, sebutlah nama kita masing-masing. Saya menyebut nama saya, Pak Gembala pun menyebut namanya. Siapapun kita yang ada di tempat ini, katakanlah kepada diri, saya menyebut nama saya, Miss, apakah engkau adalah orang benar? Saya jawab, iya. Mengapa? Pertanyaan kedua, mengapa? Alasannya, karena saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, disucikan, dikuduskan, dimerdekakan dari kuasa dosa. Semua dosa saya telah dibawa ke Golgota, diselesaikan. Saya telah diperdamaikan dengan Allah, dan hidup saya harus memuliakan Allah. Ngomong yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat dulu, kita semua adalah orang benar. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Slide berikutnya. Bukti ketaatan sebagai orang benar. Kalau kita dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita taat dan kita sebagai orang benar, bahwa ketika kita membaca Alkitab, kitab Kejadian itu menceritakan tentang Musa yang begitu taat kepada Allah. Tetapi ada satu peristiwa yang Musa melanggar titah Tuhan. Di
disuruh bicara kepada gunung untuk gunung batu, untuk supaya gunung batu mengeluarkan air. Tapi karena Musa yang lembut hatinya ini, dia emosi umat Israel mendesak-desak meminta air. Gunung itu bukan lagi Musa berbicara, tetapi dipukulnya sehingga keluar air. Ngomong-ngomong yang diberkati oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan bilang bicara. Nah, di situ Tuhan bilang, Musa, engkau melanggar kekudusanku, kekudusan firmanku. Karena kesalahan itu akhirnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Tidak ada hamba Tuhan selembut Musa. Tetapi karena dorongan desakan daripada bangsa Israel membuat dia tidak lagi fokus untuk berbicara dengan firman yang disampaikan Tuhan, tetapi dia memukul gunung batu tersebut. Ngomong-ngomong yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi di dalam tema kita taat. Nah, Musa taat kepada Allah. Dia bilang, jangan engkau masuk, engkau tidak diizinkan masuk ke negeri perjanjian. Engkau hanya diizinkan memandangnya dari jauh. Ngomong-ngomong yang diberkati oleh Tuhan, dia taat. Kemudian kita perhatikan tentang Ayub. Ayub di dalam kesalehannya sebetulnya berbicara tentang ketaatannya kepada Allah. Pagi hari dia mempersembahkan korban kepada Allah, sore hari dia mempersembahkan korban kepada Allah, sehingga ketika iblis hendak datang mencobai Ayub, dia tidak bisa. Sehingga pada waktu anak-anak Allah ke bait Allah, ikut juga iblis. Kita seringkali guyon begini, Bapak Mama. Berarti di dalam gereja itu enggak semua itu anak-anak Allah ya. Ikut juga, iblis juga. Tapi kita perhatikan bersama-sama, iblis ikut dan kemudian Allah berdialog. Dari mana engkau? Saya dari keliling dunia. Ngapain? Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Iya, saya melihatnya. Bukankah engkau telah membuat pagar di sekelilingnya? Ngomong yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagar pelindungan yang diberikan oleh Allah kepada Ayub membuat iblis tidak bisa menerobosnya. Iblis bisa menerobos dan mencobai Ayub seizin daripada Tuhan. Ngomong yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita sudah taat ikut Tuhan sungguh-sungguh, namun masih kita mendapat tantangan, sakit, penyakit, persoalan ekonomi, persoalan makan minum pakai keuangan, persoalan suami, persoalan istri, persoalan anak, bahkan persoalan-persoalan yang lain, ingat bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk apa? Untuk supaya kita naik level dari satu level ke level yang lainnya, sehingga kita semakin hari semakin kuat. Amin. Kalau diberikan pergumulan, diberikan ujian, jangan protes, tetapi ikuti proses. Untuk menjadi mahasiswa tidak bisa tingkat 1 langsung dalam 1 bulan jadi tingkat 2, bulan berikutnya jadi tingkat 3. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di 3 batu itu dibentuk, zaman kita itu zaman dulu hampir 6 tahun untuk menyelesaikan sarjana teologianya. Naik masuk rame-rame, ulangan centamennya rame-rame, naik kelas bersama-sama. Kalau ada yang gak punya sponsor, ditanggung bersama-sama. Penderitaannya dirasakan bersama-sama. Akhirnya sampai tingkat 6 itu tidak ada yang boleh lebih cepat lagi. Ditahan sedemikian rupa, dibentuk. Yang tidak tahu sikat kamar mandi, selamat sudah. Yang tidak tahu sikat got, di situ sikat got bersih-bersih. Kalau masih ada lumutnya, disuruh sikat lagi. Saya paling pemalas sikat got. Tahu kenapa Bapak Mama? Masa got disikat? Sehingga inilah Mayuan menyaksikan saya dipanggil rektor Pak Roland. Saya pikir kita kasus apa? Banyak kasusnya itu pemalas kerja praktis.
Haleluya. Kalau yang lain kasus pacaran, kasus ini, beta pemalas kerja praktis. Jadi firman Tuhan dikasih parola, hai pemalas, pergilah kepada semua dan jadilah bijak. Waduh, beta pulang, beta pikir beta sudah paling rajin. Rupanya beta sidang rapi, rapat pimpinan hanya karena malas kerja praktis. Tapi malas-malas begini sekarang sudah rajin karena dibentuk, diproses terus-menerus. Kalau bapak mama pernah KTN dikatakan itu kamar mandinya itu harus disikat bersih-bersih. Puji Tuhan, beta waktu setiap KTN tidak pernah tim kebersihan ataupun tim konsumsi. Beta didekorasi terus-menerus. Mama yang diberkati oleh Tuhan. Jadi barusan ketika di sinode, Ibu Mulyana bilang begini, pemerhati sinode, kayaknya Ibu Meis ini orang dekorasi waktu KTN. Beta bilang, siap mama, siap ibu, karena orang Batak, siap opung, tolong desain dulu ruangan ketua umum ini, bunga apa yang cocok di setiap sudutnya ini. Dia bilang begini, wah kalau misalnya disuruh desain begini, dananya dari mana ini? Berdoalah supaya ibu dapat dananya, tapi itu tanggung jawab. Pulang ke rumah, tanggung jawabnya itu dijalankan. Oh Tuhan, mati beta. Sedangkan mau dekorasi untuk Natal ini, beta belum ada konsep. Ini suruh dekor ruangan kantor sinode. Bagaimana ini? Tapi siap mengomong, saya akan kerjakan sekuat tenaga. Kemudian Ibu Sengku bilang begini, nah, ngana rasa, ngana so pulang pergi di Kupa, ngana masih pikul tanggung jawab. Bilang, sudah apa-apa, gak apa-apa, saya akan kerjakan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua itu membutuhkan ketaatan. Musa, dari teks yang kita baca, perhatikan di sini ada lingkaran yang di dalamnya ada tangan dan ada salib. Salib itu menunjukkan ketaatan kita dan penebusan kita di Golgota. Dia bercahaya. Firman Allah berkata bahwa Musa bukti ketaatannya terhadap firman Tuhan. Dalam dia melakukan firman Tuhan, dia tidak seenak dirinya sendiri melakukan. Ayat 19, ayat 21, ayat 23, ayat 25, 27, 29, dan ayat yang ke-32 dikatakan dia melakukan firman Tuhan bagaimana? Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam melakukan tugasnya, Musa ketika dia membangun kemah suci yang sudah memiliki ukuran dan tatanan yang begitu luar biasa yang Allah berikan, Musa tidak boleh melakukannya sesuai dengan kehendak hatinya. Tetapi Musa di dalam catatan ayat-ayat 19, dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 21, seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia meletakkan kandil seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia meletakkan meja roti sajian seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia meletakkan kolam ataupun bejana pembasuhan seperti yang diperintahkan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Musa melakukan semuanya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita setiap hari, kita lakukan pekerjaan kita sesuai dengan tupoksi kerja daripada lembaga di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana kita mengembangkan talenta kita, di mana kita tunduk kepada satu peraturan yang ada. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang bisa bekerja di satu lembaga atau di suatu perusahaan sampai bertahun-tahun, sampai dia pensiun di satu dinas. Dia bisa pensiun dengan baik karena dia taat kepada semua peraturan yang ada. Amin. Amin. Seseorang jika sampai hari ini dia tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena dia taat. Taat kepada siapa? Taat kepada setiap firman yang disampaikan. Kenapa kemarin itu perlu ada pembinaan? Beta sangat bersyukur
Karena bukan beta memuji diri, jauhkan itu daripada saya. Beta semenjak mendampingi Pak Gembala, tidak ada beta nyerocos duduk rapat majelis. Dari semenjak di Tobelo, Sibolga, Aceh. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, diundang hadir, mempertanggungjawabkan, saya hadir. Banyak istri-istri pendeta dalam koridor tanda kutip membantu suami. Kalau suaminya dijatuhkan dalam rapat, istrinya lah yang akan membantu dan menolongnya. Tanya ketika kami siring, lalu ditanyakan, Ibu Meis bagaimana? Enggak, saya semenjak memberi diri ke GMI, beta pelajari semua tata dasarnya. Berat. Termasuk juga ketika sharing dari ketua umum, ada Ibu Pendeta Yana di sini. Saya bertanya tentang hak daripada pendeta fungsional, lalu kewajiban pendeta fungsional. Kita pikir ini kesempatan, langsung bertanya kepada ketua umum. Lalu jawaban ketua umum, Filipi 4 ayat 19, Tuhan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahan-Nya di dalam Kristus Yesus. Artinya, menjadi pendeta fungsional, pengabdian diri penuh kepada Allah, mendampingi suami dengan ketaatan tanpa harus memikirkan upahnya. Luar biasa. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau di lembaga-lembaga yang lain, seperti kami di Kumis, kalau mereka berdua suami istri, suaminya pegang jemaat di sana, istrinya pegang jemaat di sana. Dua-duanya menjadi pendeta struktural. Tapi kalau kita di KMI, suaminya struktural, istrinya fungsional, dan dia mendukung pelayanan yang ada. Butuh ketaatan seperti yang ada di peraturan kelembagaan. Musa di dalam dia mendirikan kemah suci butuh ketaatan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Slide berikutnya. Hal-hal yang dilakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa adalah pertama, mendirikan kemah suci. Ada poin 2, 3, 4. Mahasiswa UCB, mari baca poin 2, 2, 3, ya. Tiga. Empat. Slide berikutnya 5. 6. 7. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang dilakukan oleh Musa ini seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Slide ini. Akibat ketaatan, khotbah ini sebentar lagi akan selesai. Karena hanya berbicara tentang ketaatan orang benar. Akibat ketaatan Musa adalah, ini beta minta Bapak Mama jemaat Filipi Kupang, ayat 34, 2, 3 ya. Kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Kedua, Allah memberi petunjuk perjalanan dengan tiang awan Tuhan di siang hari dan api di malam hari. Hal ini terjadi di depan mata umat Israel di setiap tempat mereka berkemah. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Luar biasa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan terjadi apabila umat Israel, apabila Musa melakukan perintah Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Umat Tuhan bangsa Israel disertai perjalanannya apabila mereka melakukan firman Tuhan dengan ketaatan yang penuh. Bapak Mama yang
Ini baru kembali ya. Pertanyaan, kita lihat ada segitiga. Taatkah orang benar, anak panah, terhadap firman? Benarkah orang taat? Mana ada orang yang suka selingkuh terus. Selingkuh gampang, multimedianya main. Yang berkati kemarin berita beta nonton beberapa pelaku pemeran film porno 4 orang. Berapa orang itu ditangkap oleh polisi. Kalau ada yang nonton siaran itu, memalukan sekali. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangankan itu orang sekuler, pendeta-pendeta berjatuhan kasus perselingkuhan di mana-mana. Dia menyampaikan firman Allah padahal dia tidak kudus. Anak-anak Tuhan melayani di nama Tuhan padahal kesenangannya film porno, video porno. Mahasiswa apalagi banyak terhisap dengan kasus-kasus seks bebas. Ngeri. Banyak kasus aborsi saat ini terjadi. Anak SMP pun sudah aborsi. Anak SD juga bisa mengalami pelecehan seksual. Mengapa? Karena tidak taat kepada firman. Karena dia bukan orang benar yang benar-benar melakukan firman. Bapak mama yang diberkati, masa ini masa penampilan. Tidak selamanya kita hidup manis casingnya, dalamnya ngeri, durian, kedondong licin di luar, rangka di dalam, duri di luar, licin di dalam. Mau jadi durian apa kedondong? Jangan dua-duanya. Masa mau jadi duri? Menusuk orang lain lalu bilang begini, jangan besar, lihat beta pun luar saja, lihat beta pun hati. Bapak mama, luar saja begitu apalagi hati. Wah, bapak yang diberkati oleh Tuhan, ada orang seperti kedondong mulus sekali, licin. Waktu beta beli sayur sawi di Ipres, mereka bilang begini, sawi putih. Beta bercanda, pakai skincare kok? Pakai skincare kok sawinya sampai dibilang sawi putih? Dia bilang begini, mama bercanda lagi. Sawi kalau pakai skincare berarti sawi ini manusia yang bernama sawi. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu, maaf ya ibu-ibu ya, para wanita, sibuk dengan skincare sekarang, memutihkan mukanya, hatinya lupa dimutihkan. Benar? Ibu-ibu sibuk dengan produk-produk lipstick yang tidak bisa dihapus sepanjang hari. Katanya ready all day. Sepanjang hari dia lupa meredikan hatinya untuk Tuhan datang kedua kali. Gosok lipstick warna pink, warna ungu, warna hitam, tapi bibirnya itu Carlota habis. Kalau datang satu tempat semuanya menjauh. Waduh, mama-mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak, nah cuma ibu-ibu, bapak-bapak lupa dia itu adalah imam dalam keluarga, lupa dia mengajak anaknya renungan firman Tuhan, lupa dia tugasnya adalah sebagai imam, dia tidak taat sampai anaknya harus begitu banyak yang tidak terlayani dengan baik sampai harus diserahkan. Itu kan tugas gereja. Mama yang berkati, gereja itu ya ampun hanya ibadah minggu, rayon pun 2 minggu muncul rayon gabungan.
pas Pak Gembala bilang begini, "Ma, bisa nggak gantikan Bapak Nan?" Kita bilang, "Oh iya, karena sudah acara PIP, istri pendeta harus ready." "Siap Pak Ketua, siap, kita jalankan." Makanya lagi menjalankan, harus taat pada lembaga, kepada ketua majelis. Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa ketaatan itu sangat penting. Apakah doa pribadimu berjalan saat ini di rumahmu? Apakah persekutuan pribadimu dengan Tuhan mesbahnya itu tetap menyala? Karena kalau tidak menyala, engkau redup. Dan ketika engkau melakukan semua pekerjaanmu, itu hanya sebatas engkau mendapat upah di awal bulannya. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan daripada Musa membawa kepada kita untuk taat kepada Tuhan, baik itu dalam segala hal, perkataan-perkataan firman Tuhan. Jangan membunuh. Oh, kita sudah membunuh Mama Pendeta, tapi lu bikin tersinggung orang, lu sudah membunuh karakter orang itu. Lu sudah buat orang lain tidak mau persekutuan karena karakter tidak baik. Mama yang diberkati oleh Tuhan, jangan bersinah. Oh, beta sudah bersinah, tapi hanya lihat porno, lihat situs-situs porno, itu sudah bersinah. Apabila engkau menghendaki menginginkan seorang perempuan dalam hatimu, bapak-bapak, engkau sudah bersinah. Anak-anak muda, apabila engkau sudah menginginkan orang lain dalam hatimu dan melebihi, membayangkannya lebih dari itu, engkau bersinah dalam hatimu. Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan mencuri. Oh, kita sudah mencuri Mama Pendeta, tapi dia lupa memberikan bagiannya tuh Tuhan. Oh, Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus, taatkah orang benar terhadap firman? Benarkah orang taat terhadap firman? Jawab masing-masing di dalam hati kita. Bagaimanakah supaya kita taat terhadap firman seperti Musa? Mungkin Bapak Mama berpikir, oh Musa kan dia taat karena dia bangun kemah suci, hanya barang-barang benda mati saja yang dia letakkan. Ingat Bapak Mama, ketika dia membangun itu, ketika dia mengerjakan itu, dikatakan akibat ketaatannya, kemuliaan Tuhan memenuhi baik, memenuhi kemah suci, dan Allah memberi petunjuk melalui setiap perjalanan orang Israel. Siang hari tiang awan, malam hari tiang api. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun engkau berada dalam lembah kegelapan, ingat Mazmur pasal 23, di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ketika kita berada dalam lembah kegelapan, ingat firman-Nya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika engkau kekurangan secara ekonomi, kebutuhan makan dan minum, biaya pendidikan anak-anak begitu mahal saat ini. Filipi 4 ayat 19, firman Allah berkata, Tuhan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemurahan-Nya di dalam Kristus Yesus. Ketika engkau seorang diri, engkau merana, merasa tidak ada siapa-siapa, ingat Yesus adalah sahabat yang sejati. Amin. Makanya ada pujian, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Ada yang tahu berikutnya? Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita bisa pasrah, kita bisa taat di dalam doa padanya apabila kita menjadikan Yesus itu adalah sahabat kita. Bapak Mama yang diberkati, slide berikutnya. Kesimpulan, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3, ya. Menjadi hamba Tuhan harus taat melakukan firman Tuhan seperti Musa. 2, pekerjaan Tuhan harus
dan sampai selesai sesuai petunjuk Tuhan. 3. Akibatnya Tuhan menyertai siang dan malam kemanapun hamba Tuhan orang percaya pergi. Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di slide kesimpulan ini ada bagian akhirnya firman Tuhan. Sebelum kita pulang, kita mau sampaikan bahwa bagaimanakah supaya kita taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 berkata demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya langsung dalam kurung di situ, yaitu 1. Berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan pada api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Supaya apa? Supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Maka engkau akan menjadi orang benar yang taat, orang benar yang rajin bersekutu dengan Tuhan, orang benar yang senantiasa mengutamakan Allah dalam segala hal. Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada zaman perjanjian lama Allah berdiam di kemah suci, Allah berdiam di bait suci, tetapi pada zaman ini orang percaya hatinya adalah bait suci Allah, di mana Allah berdiam di dalam dirinya, Allah berkemah di dalam diri kita. Makanya ketika menerima Tuhan Yesus secara pribadi, Bapak Mama, kita mengatakan, Tuhan, aku buka hatiku, masuklah di dalam diriku, berkatalah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku. Artinya kita mempersilahkan Tuhan yang tadinya tinggal di kemah suci, yang tadinya tinggal di bait Allah secara manusia, kita, tubuh kita ini ditempati oleh Roh Kudus. Ini adalah kemah suci Allah, tempat Allah berdiam. Inilah bait Allah Tuhan. Karena itu pergunakan perkataan kita, perbuatan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagai tipu muslihat iblis terkadang datang membuat kita tidak menyenangkan Tuhan dalam banyak hal, banyak perkara. Akhir daripada khotbah ini, pertanyaannya, maukah saudara menjadi orang benar yang taat, taat dalam beribadah, taat dalam pekerjaan Tuhan, taat dalam melakukan pekerjaanmu di kantor ataupun di rumah, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga? Taatkah engkau melakukan pelayananmu? Taatkah engkau menaikkan pujian penyembahanmu kepada Allah? Taatkah engkau sebagai mahasiswa terus-menerus menimba pendidikan tanpa menyimpang ke kanan maupun ke kiri? Kalau ulangan, kalau ujian tidak nyontek, melainkan bergantung kepada Tuhan. Pertanyaan berikutnya, kepada kita orang tua, taatkah kita terus-menerus mendidik anak kita di dalam kebenaran terang firman Tuhan? Bahkan sebagai anggota gereja misi Injil di Indonesia, taatkah kita sebagai anggota gereja GMI Filipi Kupang ini? Setiakah kita di dalam ibadah kita? Mampukah, sanggupkah kita menjalankan semua tata aturan daripada gereja kita? Maukah Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan menaati semua yang sudah kita terima dan yang sudah kita jalani dan yang sudah kita renungkan? Apa yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan? Apa yang membuat kita tidak taat kepada firman-Nya? Kita telah memberontak kepada Allah, dan pemberontakan kita menyakiti hati Allah dan membuat kita jauh dari Tuhan. Yesus memanggil segera untuk engkau kembali
dalam persekutuan pribadimu dengan Tuhan, dalam ibadahmu, dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu. Selesaikan semua periode pelayanan dengan ketaatan kepada firman-Nya. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala. Semua masing-masing kita buat komitmen yang baru. Aku sebagai ibu, aku sebagai suami, Beta sebagai anak, Beta mau perbaharui komitmen. Sebagai anak, apakah benar-benar engkau sudah menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh menghormati orang tuamu? Mari kita tunduk kepala. Saya undang musik. Haleluya Yesus. Singers. Bapak mau tunduk kepala semuanya. Silakan berdoa. Kami